Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Jumpa kembali di channel Sunyi Sepi. Terima kasih untuk dukungan dan support kalian yang sudah dukung channel Sunyi Sepi dengan subscribe dan komen kalian, like juga share. Terima kasih untuk semuanya. Di kesempatan kali ini di bulan suci Ramadan, kami dari seluruh tim channel Sunyi Sepi mengucapkan marhaban ya Ramadan. Semoga di bulan suci, di bulan penuh karomah, penuh keberkahan, kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikaruniakan hal-hal yang baik, dipanjangkan umurnya, dimudahkan dalam segala urusan dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk kali ini saya menceritakan kisah yang datangnya dari Mbah Roso. Ini tentang pelaku pesugihan yang pernah diantar Mbah Roso, sebut saja namanya Pak Karno. Ini tentang kisah hidup Pak Karno yang dulunya di tahun 2000-an silam. Pak Karno sebagai buruh serabutan dengan 5 anaknya. Kehidupan keluarga Pak Karno ini benar-benar dalam keadaan keluarga yang memprihatinkan. Sebagai buruh serabutan untuk menghidupi istri dan ke-5 anaknya, setiap hari istrinya harus menyuapi dan memberi makan anak-anaknya itu tanpa lauk. Dan itu dilalui oleh Pak Karno itu selama bertahun-tahun, bukan hanya sekali atau 2 kali. Hutang demi hutang dia tanggung dari teman kerjanya, dari tetangganya, sampai di kios sembako setiap kali istrinya belanja. Ini yang membuat Pak Karno selama kurang lebih di usianya waktu itu 35 tahun. Di usianya yang waktu itu menginjak usia hampir 45 tahun, Pak Karno benar-benar sudah merasa tidak sanggup dengan keadaan yang dalam kesusahan tersebut. Nah, singkat ceritanya, Pak Karno datang ke Mbah Roso menceritakan pengalamannya tadi, meminta bantuan ke Mbah Roso agar dia mau mengantarkan ke salah satu tempat pesugihan yang konon katanya bisa membuat dirinya menjadi orang kaya. Mbah Roso kaget mendengar apa yang dikatakan oleh Pak Karno. Apa benar kamu ingin melakukan pesugihan? Apa kamu tidak takut dampaknya? Pak Karno sudah tidak punya pikiran lain. Pak Karno sudah tidak punya jalan lain selain jalan pintas. Karena di dalam bayang-bayang hidupnya, anak-anaknya yang ke-5 ini mau kemana? Mau diarahkan kemana? Sedangkan pekerjaannya yang sebagai kuli serabutan, kadang 1 minggu bekerja hanya 3 hari, 4 hari. Sedangkan kebutuhan itu harus dipenuhi setiap harinya. Hutang kerentengnya sudah dia punyai, yang setiap kali ditagih, setiap kali bayaran setiap seminggunya. Ini yang membuat kehidupan keluarganya Pak Karno itu semakin kacau, semakin berantakan. Karena keadaan itulah Mbah Roso hanya mengantarkan Pak Karno ke salah satu tempat yang dikenal sebagai pesugihan Dewi Lanjar. Lewat juru kunci, Mbah Roso memperkenalkan Pak Karno. Disitulah Pak Karno diberi syarat dan saran. Dan syarat utamanya, karena Pak Karno tidak menyerahkan syarat yang lainnya yang harus dengan jumlah nominal uang yang banyak, Pak Karno memilih salah satu jalan dengan cara menumbalkan anak kandung. Dengan cara itulah dia hanya bisa menjadi orang kaya. Itu pilihan yang dipilih Pak Karno sebelum memilih ritual. Nah, setelah Pak Karno memilih perjanjian dengan cara menumbalkan anak kandung, Pak Karno lewat juru kuncinya, Pak Karno diminta untuk mentekadkan hati dan jiwanya untuk menjadi budak pesugihan di kerajaan Dewi Lanjar. Pak Karno mengiyakan. Nah, singkat ceritanya,
Pak Karno melakukan ritual yang dituntun oleh juru kuncinya. Pak Karno melakukan ritual itu selama 21 hari. Ini yang diceritakan oleh Mbah Roso ke kita. Nah, 21 hari ini pengalaman Pak Karno, kata Mbah Roso, itu selama 21 hari dia harus semedi dengan membaca mantra-mantra yang diajarkan oleh juru kuncinya. Mantra itu tidak diucapkan dalam bentuk lisan ataupun kalimat yang terdengar oleh orang lain, tapi hanya di dalam hati. Selama 21 hari, hari pertama dia tidak mendapati gangguan apa-apa, tapi hari berikutnya banyak sosok-sosok yang datang yang menghampiri Pak Karno. Dari sosok pocong, dari sosok wajah yang menyeramkan, dari sosok yang benar-benar tidak pernah dilihatnya Pak Karno selama hidupnya. Tapi karena tekad bulat Pak Karno yang benar-benar ingin mendapatkan kekayaan, singkat ceritanya Pak Karno didatangi oleh Dewi Lanjar dengan 2 dayangnya, 2 punggawanya. Pak Karno meminta lewat hatinya, keinginannya diutarakan. Nah, singkat ceritanya, setelah 21 hari Pak Karno itu keluar dari tempat ritualnya. Pak Karno pulang ke rumahnya mendapati musibah, yaitu anak yang pertamanya mengalami musibah, yaitu meninggal dunia. Lewat istrinya, sebut saja namanya Bu Lasmi, diceritakan ke Pak Karno kalau meninggal anaknya itu hanya karena jatuh dari sepeda yang membuat di bagian kepalanya ini mengeluarkan darah. Tapi saat dibawa ke puskesmas lewat bantuan tetangganya, dari pihak puskesmas meminta untuk dibawa ke rumah sakit, tapi saat dibawa ke rumah sakit, anaknya Pak Karno itu, anaknya Bu Lasmi, sudah menghembuskan nafas terakhir. Nah, saat itulah Pak Karno yang sampai di rumah melihat anaknya yang sudah dikafani. Pak Karno teringat akan perjanjian saat awal dia dengan juru kunci kalau anaknya yang akan menjadi tumbal. Singkat ceritanya, setelah pemakaman selesai, hampir 7 hari doa dan yasin tahlil dilakukan oleh Pak Karno dan Bu Lasmi sekeluarga dengan keadaan yang seadanya. Pak Karno selama 1 minggu itu menunggu kedatangan sesembahannya, tapi tidak datang juga. Tepat di hari Selasa Kliwon, Pak Karno mendengar suara derapan kuda, suara kereta kencana. Pak Karno yang mendengar suara tersebut meyakini kalau itu adalah kereta yang ditunggangi oleh Dewi Lanjar ataupun ditunggangi oleh dayang-dayangnya. Nah, singkat ceritanya, suara itu didengar dari rumahnya. Pak Karno keluar. Pak Karno tidak melihat kereta kencana ataupun kereta kuda yang lewat, tapi Pak Karno melihat ada kantong-kantong yang ada di depan rumahnya. Saat kantong itu dibuka oleh Pak Karno, dia melihat ada tumpukan uang ratusan ribu yang sangat banyak. Kantong itu langsung dibawa masuk oleh Pak Karno. Saat dibawa masuk, jumlah kantong itu ada 3. Totalnya itu kurang lebihnya itu ya hampir 1 miliaran lah. Kalau dihitung itu ratusan juta. Mungkin ya sampai 1 M, kata Pak Karno menceritakan ke Mbah Roso. Istrinya yang dibangunkan oleh Pak Karno melihat uang yang begitu banyak, sangat terkejut sampai Bu Lasmi itu pingsan. Saat dia terbangun, sampai pingsannya itu 3 kali karena saking tidak percayanya uang yang ada di rumahnya dengan keadaan rumah yang terbuat dari bambu yang dianyam. Uang dari mana, Pak? Uang dari mana? Ditanya sama Bu Lasmi ke Pak Karno. Pak Karno menjawab kalau uang ini adalah ritual pesugihan yang dia lakukan. Istrinya kaget. Apa Pak ritual pesugihan? Jadi Bapak dapatkan ini dengan ritual pesugihan? Iya Bu, karena Bapak sudah tidak sanggup dengan keadaan hidup susah.
hidup yang serba kekurangan, dihina, dicaci, ditagih sana sini. Bapak sudah tidak kuat. Lewat Mbah Roso lah Bapak bisa mendapatkan uang seperti ini. Istrinya masih keheran-heranan. Tapi karena begitu banyaknya uang, istrinya seperti terlupakan akan kesedihan yang baru saja dialami olehnya tentang kematian anaknya yang pertama. Bu Lasmi menanyakan ke Pak Karno, ke suaminya, apa yang sudah kamu lakukan sehingga kamu mendapatkan uang sebanyak ini? Saya menyerahkan anak kita, Bu. Jadi kematian anak kita adalah tumbal. Ya begitulah, Bu. Keinginan Pak Karno untuk menjadi kaya itu harus menumbalkan anaknya. Karena tipu daya iblis lah, istrinya juga terhasut karena seumur-umur hidupnya istrinya itu Bu Lasmi tidak pernah melihat uang yang sebanyak itu. Istrinya terlena. Singkat ceritanya, hari esoknya Pak Karno dan Bu Lasmi itu kebingungan. Karena dengan uang sebanyak itu, dengan keadaan rumah yang masih terbuat dari bambu anyaman, harus ditaruh di mana uang tersebut. Karena khawatir ada yang mencuri dan sebagainya. Singkat ceritanya, setelah uang itu didapat, Pak Karno lewat Mbah Roso dan juga lewat orang-orang sekitar yaitu Pak RT dan sebagainya, Pak Karno meminta izin untuk pindah dari kampungnya dengan alasan ada pekerjaan yang lebih baik di luar kota. Ini yang dilakukan Pak Karno. Alih-alih untuk tidak dicurigai kalau Pak Karno sudah punya uang yang banyak, Pak Karno lewat kain sarung yang diikat yang sebenarnya isinya itu bukan pakaian tapi isinya itu adalah uang, dibawa oleh Pak Karno dan juga istrinya termasuk 4 anaknya yang masih hidup. Dia pamitan ke Mbah Roso kalau dia ingin meninggalkan desanya. Nah, singkat ceritanya, di kota lain Pak Karno dengan uang yang begitu banyak, dengan mudahnya Pak Karno mendapatkan tempat tinggal. Di tempat itulah Pak Karno mulai membuka usaha yang lain dengan cara membuka kios sembako. Lewat cara seperti itulah Pak Karno dengan uang yang begitu banyak, Pak Karno membuka usaha yang lain dengan cara membeli lahan kosong, dibangun dan dibuat toko material. Ini Pak Karno, sesuatu keadaan Pak Karno yang di kampung tempat dia tinggal, tempat asal dia tinggal adalah orang yang paling susah. Tapi di lain kata, dia sebagai pendatang yang dikenal di lingkungan kota kalau dia adalah orang yang sukses. Karena dalam waktu 3 bulan, Pak Karno sudah membuat toko material yang membuat tetangga-tetangganya ikut bekerja dengan Pak Karno. Dan sampai singkat ceritanya, Pak Karno yang tidak melupakan jasa Mbah Roso, dia balik lagi ke kampung yang posisinya Pak Karno yang ada di kota lain yang tidak di kampungnya. Pak Karno pulang. Dia pulang mendatangi Mbah Roso, menceritakan kondisinya di kota lain yang saat ini sudah punya toko material, sudah ada karyawannya, sudah bisa beli tanah. Ini hasil dari kiriman yang diterima oleh Pak Karno dari pesugihannya. Itu selama 1 tahun yang diceritakan Pak Karno ke Mbah Roso. Selama 1 tahun itu ada 4 kali kiriman uang yang diberikan dari pesugihannya tersebut. Nah, uang-uangnya digunakan untuk membeli aset-aset berharga seperti tanah, mobil, dan juga perabotan-perabotan yang mahal. Semuanya itu dilakukan untuk kesuksesannya Pak Karno. Nah, singkat ceritanya, sewaktu Pak Karno pulang ke Mbah Roso, dia cerita seperti tadi. Dia meminta saran, bagaimana Mbah dengan keadaan rumah saya waktu itu, apakah perlu dibangun, dan untuk membuktikan bahwa saya itu sukses di kota dengan pekerjaan saya. Kata Mbah Roso, ya terserah Pak Karno, mau buat ya silakan, itu hak sampean Pak Karno.
Nah, Pak Karno menginginkan agar orang di sekitar tempat dia tinggal yang dulu menghina dia, yang dulu pernah dia pinjami uang-uangnya untuk kebutuhan sehari-hari Pak Karno, semuanya sudah lunas oleh Pak Karno semenjak dia berangkat yang waktu itu pamitan ke RT dan sebagainya untuk keluar kota. Itu dibayar oleh Pak Karno dalam waktu 3 bulan. Itu alih-alih Pak Karno untuk orang itu tidak curiga kalau Pak Karno itu punya pesugihan. Setelah di kampung halamannya, dia ketemu dengan salah satu RT setempat. Dia cerita kalau saya itu sudah sukses. Ini Pak Karno. Dia cerita ke Pak RT. Nah, singkat ceritanya rumah itu dirobohkan, dibuat suatu bangunan rumah yang sangat besar. Itu rumah yang dulunya digunakan untuk Pak Karno sekeluarga itu adalah harta warisan dari orang tuanya, istrinya yaitu Bu Lasmi. Nah, setelah kurang lebih itu 2 bulan rumah itu sudah berdiri, tetangga heran sama Pak Karno. Dari mana Pak Karno selama 1 tahun bisa sukses dan mampu membuat rumah yang sangat besar? Nah, cerita Pak Karno ini yang diceritakan oleh Mbah Roso, dalam kurun waktu 2, 3, sampai 5 tahun ini tidak ada yang namanya keluarga yang ditumbalkan. Anak-anaknya yang 4 itu ya masih sehat-sehat saja, istrinya ya baik-baik saja. Tapi tidak di saat Pak Karno itu setelah meninggal, kurang lebihnya setelah mungkin 15 tahun perkiraannya Mbah Roso, 15 tahun setelah Pak Karno ini mendapatkan pesugihan dari Dewi Lanjar. Perjanjiannya itu awalnya penumbalan anak kandung diikuti dengan perjanjian dirinya yang nanti setelah perjanjian umur selama 15 tahun, sisa hidupnya yang seharusnya lebih panjang di dunia nyata, dia harus bekerja di kerajaan di tempat pantai utara. Nah, yang dialami oleh keluarganya Pak Karno setelah ditinggalkan Pak Karno bagaimana? 1 bulan awal, 2 bulan, semuanya berangsur mulai terasa dampaknya. Itu dari bulan pertama sudah terasa semenjak meninggalnya Pak Karno. Bu Lasmi tiba-tiba mengalami sakit-sakitan, dan yang sakitnya ini sempat dibawa ke rumah sakit, ke klinik-klinik spesialis, ke dokter spesialis, tapi penyakitnya lewat obat-obat mahal tidak membuat penyakitnya ini mereda. Tidak berdampak sedikit pun pada penyakit yang dialami Bu Lasmi. Bu Lasmi datang ke Mbah Roso meminta bantuan. Gimana Mbah, ini saya keadaannya sakitnya seperti ini. Saya sudah berobat sana sini. Ini sudah 3 bulan Mbah lamanya. Sakit saya semakin menggerogoti. Dari tulang saya merasa lemas, tidak berdaya. Singkat ceritanya, penyakit yang dialami oleh Bu Lasmi itu kurang lebihnya itu hampir 2 tahun lebih. Dan itu membuat harta benda yang dimiliki oleh Bu Lasmi sekeluarga semuanya habis digunakan untuk pengobatan Bu Lasmi, dan hasilnya sama sekali tidak membuahkan hasil. Ini yang dialami oleh keluarganya Pak Karno setelah ditinggalkan Pak Karno. Dan Bu Lasmi sendiri, rumah yang dia punya yang di kampung harus dijual juga dikarenakan untuk biaya pengobatan Bu Lasmi. Jadi biayanya itu benar-benar hampir ratusan juta untuk biaya pengobatan Bu Lasmi. Bukan ukuran ratusan juta. Hartanya itu benar-benar terkuras habis dari aset-aset tanah yang dijual, dari bangunan-bangunan, termasuk semua simpanannya itu digunakan untuk pengobatan dirinya, yaitu Bu Lasmi. Bu Lasmi selalu datang ke Mbah Roso, gimana Mbah ini Mbah, gimana Mbah. Sampai singkat ceritanya kurang lebih 2 tahun lamanya Bu Lasmi yang keadaannya sudah tidak berdaya, ditemani 4 anaknya yang saat itu juga keadaannya memprihatinkan karena semuanya sudah habis.
Hanya satu rumah yang ada di kota itulah yang ditinggalkan oleh Pak Karno sekeluarga. Hanya rumah itulah, hanya rumah satu-satunya lah yang dulu dia beli pertama kali yang tersisa untuk keluarganya Pak Karno sekeluarga, Bu Lasmi dan keempat anaknya. Hanya itu. Setelah 2 tahun habis semuanya, Bu Lasmi harus merasakan bagaimana siksaan dari jin-jin yang pernah membantu suaminya menjadi kaya raya. Dia merasakan dampaknya. Setiap kali, setiap malam dia masih memimpikan suaminya yang disiksa di alam lain, di kerajaan Pantai Utara. Lewat mimpi-mimpi itu, Bu Lasmi menceritakan ke Mbah Roso, gimana Mbah nasib suamiku. Suamimu sudah menjadi abdi dan budak di siluman, di kerajaan siluman Pantai Utara. Dan itu sudah dipastikan nanti sampai akhir zaman. Istrinya hanya bisa merenung sedih, membayangkan bagaimana nasib suaminya di alam lain. Bu Lasmi yang waktu itu hendak bertobat, tapi kenyataannya Bu Lasmi tidak sempat melakukan tobatnya. Bu Lasmi sudah menghembuskan nafas terakhir. Nah, nasib anak-anaknya yang waktu itu sudah ada yang bekerja, salah satunya hasil peninggalan dari orang tuanya. Salah satu anaknya Pak Karno yang nomor 2 yang sudah besar, ini bekerja untuk mencukupi kebutuhan ketiga adiknya yang waktu itu juga belum mapan. Dan itulah kisah yang dialami oleh Pak Karno yang pernah melakukan pesugihan dan bersekutu dengan pesugihan di kerajaan Pantai Utara. Dari kisah ini kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya. Semoga bermanfaat dan menghibur untuk kita semuanya. Akhir kata, wallahu muwaffiq wa biqaul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.